Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Z MSI, Bapak Ibu keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini kita doakan Ibu Hajah Yustina yang biasa duduk di sana, itu sakit dan dirawat di rumah sakit, operasi kakinya karena jatuh. Kita doakan beliau cepat sembuh, kembali lagi aktif sebagaimana sedia kala. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ketiga, kita tidak lupa mendoakan orang tua, kerabat, handai tolan, suami, istri yang telah berpulang ke rahmatullah, anak kita doakan Allah muliakan tempatnya di alam barzah. Allah luaskan kuburnya. Allah berikan kita kesabaran dalam menghadapi musibah yang berat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Minhajul Muslim wa bil khusus Ibu Hajah Yustina fi maradiha. Isfi'na ya syafi, isfi'ha ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum waj'al kuburahum raudatan min riyadul jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga bapak ibu yang hadir, keluarga bapak dan keluarga ibu di rumah, Allah masukkan ke dalam surga. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, Amin. ibadah yang giat, Amin. rezeki yang luas, Amin. hidup yang berkah, usaha yang maju, anak yang soleh, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sampai bab yang baru ya, Adabun Naum. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi. Fa idza aradta an-nauma fa absit firashaka mustaqbilal qiblati wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi wa'lam anna an-nauma mislul mauti wal yaqzata mislul ba'si wala'allallahu ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan liliqaihi bi antanama ala taharatin wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika wa tanamu taiban minadz-dzunubi mustaghfiran aziman ala an la ta'uda ila ma'siyatin wa'zam alal khairi li jami'il muslimina in ba'asakallahu ta'ala wa tadhkuru annaka satudja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wala tujza illa bisa'yika wala tastajlibi an-nauma takallufan bitamhidil farshil wati'ati fa innan nauma ta'tilun lil hayati illa idza kanat yaqzatuka wibalan alaika panaumuka salamatun lidinika wa'lam anna al-laila wan nahara arba'u wa isruna sa'atan fala yakun naumuka bil laili wan nahari
aksara min samani sa'atin fayakfika in ishta masalan sittina sanatan antudayyi'a minha ishrina sanatan wa huwa sulusu umrika wa a'idda indan naumi siwakaka wa tuhuraka wa'zam ala qiyamil laili au alal qiyami qabla subhi faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil barri fastaksir min kunuzika liyaumi faqrika falan tugniya anka kunuzud dunya idza mutta wa kul inda naumika. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana cara menerapkannya akan kita kaji pagi ini. Imam Ghazali dengan sangat bijaksana mengajarkan kita adab, hidup beradab. Orang beradab itu orang yang mencerminkan keislamannya. Jadi beradab bisa dipastikan berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu beradab. Banyak orang berilmu tapi nggak tahu adab. Nah, Islam diturunkan untuk mengajak orang mentransformasi dirinya dari menguasai ilmu menjadi beradab. Kita lihat sekarang. Adab apa? Adabun naum, adab tidur. Jadi diajarin kalau kita mau tidur langkahnya A, B, C, D, Z. Jelas? Fa'idha aradta naum katanya. Apabila Anda hendak berangkat menuju ke pembaringan. Fafsid firasyaka. Maka hamparkanlah kasurmu katanya. Zaman dulu tidurnya nggak kayak sekarang. Ya. Kasur itu bisa dilipat kemudian dipakai baru digelar. Gitu. Ya. Mustaqbilat kiblah sambil menghadap kiblat. Jadi posisi tempat tidur ibu kalau bisa bapak itu menghadap kiblat. Gitu. Kalau bisa. Kalau kiblat di sana, kepalanya di sana, kakinya di sini. Paham? Orangnya banyak, suaranya dikit. Jadi kalau kiblatnya sana, maka tempat tidurnya itu ke sana gitu ya. Kakinya di sini, kepalanya di sana gitu. Bagaimana kalau sudah kadung ya, sudah terlanjur tidak berbentuk seperti itu, tidak apa-apa, tidak perlu dirubah. Yang penting pada waktu tidurnya ibu melakukan langkah ini, bapak ngelakuin. Apa katanya? Wanam ala yaminika, dan tidurlah ke sebelah kananmu. Jadi kalau tidur mula-mulanya iga kanan di bawah, paham? Jadi gini, tangannya menyangga kepala, itu. Jadi miring. Iga kanan di bawah, tangannya menyangga kepala. Wajahnya kalau bisa menghadap kiblat. Gitu. Kama yudja'ul mayyit. Sebagaimana atau seperti dibaringkannya mayit. Mayit kan kalau Bapak Ibu pernah lihat kan, masuk ke dalam liang lahat, dia dimiringin. Benar nggak? Miringnya iga kanan di bawah, tangannya terus menghadap kiblat sana, diciumkan ke tanah. Kalau kita
Kalau tidur, iga kanannya di bawah, tangannya menyangga kepala, menghadap kiblat. Filah di dalam lahatnya. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Anna naum, bahwasanya tidur itu, katanya. Mithlul maut, seperti orang mati. Wal yaqdah, dan bangun dari tidur, mithlul ba'thi, seperti orang bangkit dari kuburnya. Kayak gitu katanya. Wala'allallahu ta'ala, barangkali katanya, Allah Ta'ala yakbidu ruhaka, mencabut ruh kamu katanya. Fi lailatika, di malam itu. Mungkin kan? Orangnya banyak, suara dikit. Mungkin aja, kita nggak tahu. Ya. Bisa aja, malam ternyata malam itu malaikat datang, kita masih dalam keadaan tidur, ruh dicabut. Ada nggak? Ada. Saya punya jemaah dulu, saya ngajar di Grogol sana, deket Gor. Itu ketua masjid, biasanya sebelum subuh udah di masjid ya. Sudah sholat sunnah, sudah pegang Quran, sudah baca Quran. Hari itu udah azan bertalu-talu, dia masih tidur aja. Istrinya bangunin, bang, bangun bang, katanya. Diam aja, bang, bangun, diam aja. Dioglek-oglek, itu dioglek-oglek. Diam aja suaminya. Terus anaknya mau berangkat ke masjid. Coba lihat nih, babe nih. Gitu. Anaknya lihat, ya babe udah nggak ada. Jadi bisa saja orang tidur, dalam keadaan tidur, ruhnya dicabut. Gitu. Nah, kalau kita dalam keadaan adab tidur ini dipakai, gitu. Malah kalau menurut Rasulullah, sebelum berangkat ke pembaringan, wudhu dulu. Kedengeran? Idza aradta, katanya, apabila kamu hendak ke pembaringan, ila firashika falyatawaddo liwudu'ika lissalah. Berwuduklah seperti kamu wuduk mau sholat. Jadi siap, gitu, ya. Siap menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi ketika tidur. Gitu. Terus, katanya, fakun musta'idan, maka jadilah engkau orang yang siap untuk menemui Allah, liliqaihi. Jadi kita mau tidur udah siap menghadap Allah. Gitu katanya. Bi antana ma'ala taharatin, dengan cara engkau tidur dalam keadaan suci. Jadi langkahnya kalau mau tidur, ini adab sebelum tidur, bahasa Indonesia saja ya. Yang pertama, berwudu. Seperti mau sholat. Gitu. Malah dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Nabi Muhammad sebelum tidur sholat dulu 4 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah wudu, 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Nabi itu. Rakaat pertama baca surat Yasin. Rakaat kedua baca surat Ad-Dukhan. Salam. Gitu. Berdiri lagi. Nabi suruh baca Al-Waqiah, kemudian baca Al-Muluk. Baru tidur. Gitu. Ya, ini wudu. Yang kedua, bagusnya nih, sholat. 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah wudu. Kalau bisa 4 rakaat kayak Nabi. Jelas?
Bagaimana Pak Ustadz udah wudhu, udah bersih, teman sebelah nyolek. Angsongin aja, emang haknya dia. Gitu, ya. Jangan menolak. Yang ketiga, nah gitu, berbaring dengan iga kanan di sebelah bawah. Ini iga kanan di bawah. Gitu. Siap menghadap Allah. Gitu. Watakun wasiyatuka. Malah diajarin sama Imam Ghazali. Dan ada wasiatmu katanya. Maktubatan tahta ra'sika. Ditulis di bawah kepalamu. Jadi kalau kita mau meninggal, baiknya ada wasiatnya. Kalau kita mau tidur, tulis wasiat. Misalnya, saya punya utang sama si Anu. Sekian. Jatuh tempo tanggal sekian. Kalau saya meninggal, kamu selesaikan ya. Gitu. Supaya apa? Itu penting. Karena kalau meninggal, utangnya masih belum terlunasi, jadi masalah. Boleh juga, boleh juga wasiatnya dalam bentuk lain. Nanti kalau saya wafat, jangan tinggal sholat ya. Gitu. Jadi buat wasiat. Wasiat. Dan letakkan di bawah kepala. Bikin wasiat. Ini jarang orang kerjain. Biasanya orang jangan bikin wasiat. Butuh aja enggak. Begitu tidur, bau bantal langsung kleker aja gitu. Watana mutaiban minadzunum. Tidurlah kamu katanya dalam keadaan bertaubat atas dosa. Jadi tidur sudah dalam keadaan taubat, istighfar sebelumnya. Gitu. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau nanti malam saya wafat, sudah dalam keadaan suci karena sudah bertaubat. Mustaghfiran, lalu memohon ampunan. Aziman. Yang kelima, bertobat dengan istighfar. Gitu katanya. Aziman serta bertekad. Bercita-cita Allah ta'uda ila maksiatin. Untuk tidak mengulang maksiat. Saya enggak lagi maksiat. Saya taubat aja. Gitu. Saya setelah ini tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa. Gitu. Wa'zam dan berazamlah alal khair. Ya Allah, jika engkau memberikan kesempatan lagi besok bangun tidur, berikan saya kesempatan untuk berbuat baik. Ya, lijamil muslimin kepada semua orang muslim. Yang keenam, bertekad akan berbuat baik pada setiap kaum muslimin. Ini dia. Yang bagus malah bukan cuma normal, kepada semua manusia. Semua manusia gitu. Siapa ya gitu. Kalau kita berbuat baik kepada semua manusia, dapat pahala dapat. Apalagi pada orang Islam. In ba'athakallah ta'ala
Jika Allah Ta'ala membangkitkan kembali dari tidurmu, kalau besok pagi mendusin, bangun lagi, wa tadhkuru annaka satujja'u fil lahdi, dan engkau harus ingat bahwasanya engkau akan dibaringkan ke dalam lahat. Kadzalik, sama dengan tidurmu, wahidan faridan, katanya, dalam keadaan sendiri. Jadi kita mesti punya pikiran jauh, nanti saya kalau meninggal kayak begini, sendirian dikubur. Kadang-kadang ya, rumah mewah, mobil mewah, duit gak kehitung. Masuk kubur sendirian. Duit gak dibawa. Mobil ditinggal. Kadang-kadang rumah kita tinggal. Gitu katanya. Laisa ba'aka, tidak ada yang menemani Anda katanya, illa amaluka, kecuali amal kamu. Mobil mewah paling gantar sampai kuburan. Kadang-kadang uang banyak nggak dibawa. Pangkat tinggi nggak ikut. Kadang-kadang yang ikut apa? Amal. Yang ikut bersama kita adalah amal kita. Kalau gitu gimana? Banyakin amal. Kadang-kadang amal banyak macamnya. Ada amal soleh, ada amal salah. Banyakin amal soleh. Apalagi udah tua, maaf ya. Udah syebe, udah ohir. Kepala 6, kepala 7. Apalagi cari. Ya. Kepala 8 ada nggak? Jarang. Apalagi yang mau dicari. Allah saya. Fokusnya Allah. Kadang-kadang ya, mau belagu-belagu udah gak pantas. Mau kemana Bu Haji? Udah 75 tahun. Karaokean. Aduh. Memang gak boleh Pak Ustadz? Bukan gak boleh. Orang mau hiburan sih tidak dilarang. Cuman yang dikhawatirin kalau pas karaokean keserimpet. Keserimpet jatuh. Stroke. Koit. Orang tanya sakit apa nih? Lagi karaokean. Nah, jadi kalau sudah ada umur 7/8, fokus Allah. Karena kalau udah umur kayak begitu udah lebih dekat meninggal ketimbang umur yang 20 tahun. Umumnya. Kadang-kadang kalau gitu gimana? Allah aja. Kalau kita sudah siap ternyata besok masih hidup lagi, bersyukur. Besok kita mau memuan amal soleh. Laisa maka ila amaluk katanya. Nggak akan mengikuti kecuali amal kita. Wala tujza illa bisa'ika. Dan tidak akan dibalas kecuali dengan pekerjaan kamu. Dengan usaha kamu. Jadi orang dapat kebaikan di akhirat karena usahanya di dunia. Karena amalnya. Karena prestasinya. Jadi hidup ini mencetak prestasi. Hidup ini mencetak kebaikan. Mumpung masih bisa berbuat, berbuatlah. Kadang-kadang, mumpung masih bisa beramal, beramallah. Kadang-kadang, jangan dientar-entar, keburu modar. Jangan dienti-enti, keburu mati. Jangan diengke-engke, keburu jadi, aduh ya, sekarang. Bahwa besok masih hidup lagi, alhamdulillah. Memang itu yang harapan kita. Jelas. Ya. Jadi selalu siap. Siap menghadapi kemungkinan terburuk. Seandainya nanti malam harus meninggal, sudah siap. Dalam keadaan suci, badannya bersih, hatinya bersih karena sudah taubat dan istighfar. Disuruh pulang siap aja. Kadang-kadang
Jadi ngaji-ngaji gini ada gunanya. Ada orang mau tidur, HP dipegang. Alasannya apa? Supaya cepat ngantuk. Kalau ngantuk langsung tidur. Bu, dulu nggak punya HP hidup. Sekarang nggak pegang HP kiamat. Ada ibu-ibu mukanya pucet. Saya tanya, ibu sakit apa? Ah, enggak, saya nggak sakit katanya. Kok mukanya pucet? Katanya. HP ketinggalan. Jadi jangan tergantung. Ikutin Nabi. Kadang-kadang ikutin Rasulullah, pasti selamat. Gitu. Gitu. Nanti diajarin, bangun tidur ngapain aja diajarin. Wala tastajlib an-naum. Dan janganlah engkau menarik tidur katanya. Takallufan dengan susah payah. Bitamhidil farshil wati'ah. Dengan menghamparkan kasur yang empuk. Itu kata Imam Ghazali. Kalau bisa, kasur yang kita pakai itu jangan terlalu empuk. Kenapa? Kasur yang sangat empuk menghanyutkan. Kadang-kadang nggak keenakan tidurnya. Gitu. Ajan bunyi nggak kedengeran, saking empuknya. Gitu. Fa'inan naum, karena sesungguhnya tidur itu, kata Imam Ghazali, ta'tilun lil hayah. Merupakan, katanya, penggangguran bagi hidup. Jadi kalau orang tidur itu kosong, blank, gitu. Nganggur katanya, rugi dong. Nah supaya nggak nganggur, makanya sebelum tidur diisi dengan begini. Gitu. Ya, saya mau sisipkan dikit lagi. Imam Ghazali tidak menyisipkan ini, tapi saya menyisipkan. Ada hadis Nabi pesan sama Siti Aisyah. La tanami qabla an taf'ali arba'ata asya. Hei Aisyah, jangan tidur katanya. Sebelum engkau mengerjakan 4 hal. Satu, jangan tidur sebelum khatam Quran. Dua, jangan tidur sebelum dapat syafaat aku dan Nabi sebelum aku. Yang ketiga, jangan tidur sebelum dapat ridho orang tuamu. Yang keempat, jangan tidur sebelum bikin umroh. Siti Aisyah meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kapan tidurnya ya Rasulullah? Oh begini maksudnya. Jangan tidur sebelum baca surat Al-Ikhlas salasa marat. Al-Ikhlas 3 kali. Ka'annaki khatamtil Quran kullah. Kalau kamu baca Quran Al-Fatihah apa Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan menghatamkan Quran. Kedengaran? Nilainya. Jadi ini kita sisipkan ya, ada catatannya nih. Satu, wirid sebelum tidur. Satu, baca Quran surat Al-Ikhlas 3 kali. Dua, baca sholawat Ibrahimiyah. Ada kan? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bisa kan? Yang ketiga, tuh, doa untuk orang tua dan kaum muslimin. Ada riwayat mengatakan doain juga nih orang muslim yang lain. Tuh. Jangan lupa. Tuh.
Kita enak nih di dunia, makan, minum, tidur, ke sana kemari, jalan-jalan, senang-senang. Kita nggak tahu ibu kita di sana. Apakah ibu kita hidupnya senang di alam kuburnya atau justru sebaliknya susah? Kalau susah, siapa yang ngedoain? Diam aja. Kalau bukan anaknya, masa kita ngandelin orang lain nggak mungkin dong. Anaknya yang tanggung jawab. Kita yang baca doa. Kita nggak tahu bapak kita di sana lagi senang atau lagi susah, lagi bahagia atau lagi sengsara. Kalau bahagia syukur alhamdulillah. Kalau lagi sengsara, siapa yang doain kalau bukan anaknya? Kita baca doa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doain. Jelas? Itu kepedulian namanya. Ada care, awareness kepada orang tua, kepada yang sudah wafat. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa semau gue. Ada orang sebelum kita yang jasanya besar. Ibu kita, bapak kita. Sekarang beliau sudah wafat. Siapa yang ngebela kalau bukan anaknya? Jelas? Kalau ini sudah, ini yang keempat. Baca tasbih. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada yang kelima. A, B, C, D, E. Baca doa. Ini nih, ngerjain ini aja nih kadang-kadang belum sampai E udah merem. Gak apa-apa. Yang penting sudah dia lakukan. Petunjuk itu dijalanin. Terus apa manfaatnya? Kalau ibu bapak sebelum tidur melakukan ini. Kata Rasulullah, siapa orang yang sebelum tidur, katanya, membaca ayat atau surah dalam Quran, arsalallah ilaihil malak. Allah mengutus orang malaikat. Jadi kalau bapak ibu baca ini, ikutin ini, apa dalam keadaan suci, malaikat turun. Tuh. Nungguin ibu, nungguin bapak. Kalau bapak ibu tidur ditungguin malaikat, setan jiper. Wih, dekingannya malaikat nih. Nggak berani dia. Kalau mimpi, mimpinya bagus. Apalagi sudah wudhu, menghadap kiblat, baca ini, oh bagus mimpinya. Kalau tidur nggak wudhu lagi, nggak baca zikir, nggak baca wirid kayak begini, mimpinya berseri, sampai capek. Ketemu si Anu, waduh capek. Kalau berseri mendingan rep-rep, tuh rep-rep. Oh gitu. Erup-erup kalau orang Jawa Barat. Mau ngomong nggak bisa, mau ngelangkah nggak bisa. Waduh, sengsara tuh. Ada syaitan yang itu. Kita mesti steril dari syaitan. Ini kerjain. Jelas hidup cuma sekali, Pak. Jangan dibuang-buang. Jangan dihambur-hambur. Jangan main-main. Kalau kita sudah siap, seandainya malam itu harus meninggal, meninggal dalam keadaan baik. Kedengeran ya? Coba. Ada hadis lain mengatakan, kalau kita sebelum tidur melakukan ini, tidurnya dihitung ibadah. Tuh. Jadi yang disebut nganggur tadi, jadi tertutup, dihitung ibadah. Dari mulai merem sampai bangun. Kalau nanti bangun, tuh,
bangun dalam keadaan maghfuran lahu, dalam ampunan Allah. Kedengeran nggak? Bagaimana Pak Ustadz kalau ada perlu sama istri? Nggak apa-apa, beresin aja urusan. Kedengeran nggak? Beresin aja urusan sama istri itu. Udah selesai gitu, jangan langsung tidur. Diem aja nih. Tuh. Udah selesai urusan ke belakang. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad bersih-bersih. Udah bersih-bersih, wudhu, baru tidur. Kedengeran? Buat apa wudhu? Untuk mensterilkan diri kita dari pengaruh hawa nafsu syaitan. Kalau wudhu terus tidur, nggak bakal telat. Nggak bakal telat bangun. Pasti bangun dengan tepat. Jelas? Yang biasanya suka telat bangun, itu tadi. Habis campur dengan istri, campur dengan suami, nggak wudhu lagi, 5:30 baru bangun, gedang dapan. Beneran? Celoloan, apa celoloan ya? 5:30. Cucu udah mau sekolah, mau cium tangan sama engkongnya. Engkongnya baru bangun, aduh malu. Jangan dibiasain. Kedengeran? Jadi raihlah yang terbaik katanya gitu. Idza kadat yaqdatuka, apabila bangun kamu itu katanya wibalan menjadi buruk alaika fanaumuka salamatun lidinika. Akibatnya katanya, pada dirimu maka tidurmu itu akan menyelamatkan bagi agamamu. Kalau tidur ngikutan model ini selamat. Kedengeran? Bismillah. Kalau punya yang baik, kenapa kita pilih yang jelek dong? Kalau tahu yang bagus, kenapa kita yang jelek kita pilih? Ini aja ikutin. Jelas? Nah, jadi kata Imam Ghazali, kalau poin 1 sampai ini kita laksanakan, ini keselamatan. Keselamatan di mana? Di dunia. Dan nanti di akhirat. Orang hidup kan yang cari selamat bukan? Tuh. Ini mas selamat nih. Tidur pakai adab. Kalau semua orang tidurnya kayak begini, masyarakatnya masyarakat beradab. The civilized society. Kedengeran? Nah beradab itu kan punya ilmu. Kalau ilmu saja nggak punya adab, nggak sempurna. Makin tinggi ilmu orang, belajar adab makin bagus dia. Ada urut-urutannya. Jadi nggak semua gue. Tidak renegade kata orang barat. Kedengeran? Wa'lam, ketahuilah, annal lail wa nahar, kata Imam Ghazali. Bahwasanya malam dan siang itu arba'un wa isruna sa'ah. 24 jam. Katanya. Orang sudah tahu nih. Kedengeran nggak Bu? Bu, ustadznya di depan. Ya ketemunya seminggu sekali. Jangan digandeng ngobrol. Ntar pulang nggak ngerti apa-apa. Suami ibu nanya, ngaji apa lu? Pokoknya ngaji deh bang. Gak usah tanya. Kedengeran nggak? Ya paling kan lagi berhenti nih. Kalau ibu sia-siakan, ibu nggak dapat ilmu ntar. Kedengeran? Malam dan siang itu kata Imam Ghazali sesuai dengan tunjuk Quran 24 jam. Fala yakun naumuka billail wa nahar akthar min thamani sa'atin. Jangan sampai tidurmu itu siang dan malam lebih dari 8 jam. Beneran nggak? Kalau tidur tak lebih 8 jam, banyak ruginya. Fayakfika in ishta mathalan sittina sanah.
Maka cukuplah bagi kamu, jika kamu hidup, katanya, umpamanya selama 60 tahun, ya kata Imam Ghazali, kalau kita hidup 60 tahun, itu antudayya minha isrina sana, engkau menghambur-hamburkan umurmu. Dari 60 tahun itu sebanyak 20 tahun. Kedengeran nggak? Kan tidur kan satu, kalau orang tidur satu hari 8 jam, berarti sepertiga hari bukan? Satu hari kan 24 jam. Kalau dia umurnya 60 tahun, tidurnya setiap 6 jam, 8 jam, 20 tahun umurnya habis buat tidur doang. Diem aja. Rugi. Rugi. Habis kosong, blank. Na'udzubillah. Gitu. Wahwa sulusu umrika. 20 tahun itu sepertiga umurmu, katanya gitu. Wa idda indan naum siwakaka. Dipesan lagi sama Imam Ghazali. Siapkanlah ketika tidur itu siwakmu. Batuhuroka. Dan air wudukmu. Jadi kalau kita tidur, nah catatan yang kedua ini catatan yang pertama. Siapkan sebelum tidur, gosok gigi, dan air wudhu. Siwak tuh gosok gigi. Dulu air itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan dibuka keran langsung keluar air. Jadi kalau orang dulu, kalau nanti mau bangun pagi-pagi, sebelum dia tidur udah disediain tuh air buat wudhu. Taruh di ember. Kadang-kadang. Nah terus ditutup. Kenapa ditutup? Supaya tidak tercemar. Sebelum tidur udah gosok gigi. Wudhu tuh, siwak itu gosok gigi. Beneran? Wa'zam ala qiyamil lail. Nah, dan bercita-citalah untuk bangun malam. Jadi kalau sebelum tidur ini, ya, yang ketiga, bercita-cita untuk sholat malam. Kedengeran? Kenapa sholat malam? Karena kata Nabi, afdolus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama selain sholat 5 waktu, sholat tahajud. Kedengeran? Ya menurut saya sih, ibu mau cari apa lagi? Kedengeran? Bapak mau cari apa lagi? Allah. Fokus Allah. Tahajud. Tahajud yang bagus sepertiga malam. Kalau satu malam 12 jam, jadi waktu tahajud yang bagus antara 02 sampai 4:43. Sini. Silakan pilih nih. Kalau jam 2 kemalaman Pak Ustadz, jam 3 deh. Jam 3 juga kemalaman, setengah 4. Setengah 4 juga ngantuk Ustadz. Jam 4 dah. Kedengeran? Jam 4 juga ya Allah repot bangunnya. 4:15. Kedengeran? Kalau 4:15 masih ada 20 menit. Kedengeran? 4:15 juga ngantuk Ustadz. 4:30. 4:30 masih ada 12 menit tuh, 13 menit. Wudhu katakanlah 5 menit, masih ada 8 menit. Masih sempet tuh. Kalau seandainya kesiangan bangunnya, kata Nabi, jangan tinggal sholat witir walau rakaatan. Misalnya kalau kesiangan, udah tinggal 5 menit lagi subuh,
Jangan tinggal witir meskipun 1 rakaat. Wudu, sholat witir 1 rakaat. Saking pentingnya sholat malam. Kedengeran? Kalau ibu bapak ngikutin pola hidup kayak begini, bagus. Percayalah sama saya. Berkah. Doa di waktu-waktu ini, antara jam 2 sampai 4.3 ini, mustajab. Kan ada hadisnya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ay doa yang asma. Ya Rasul, kapan doa sangat didengar oleh Allah? Kata Nabi, sulusul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kita hitung aja tadi, jam 2 sampai 4.43. Paling mustajab tuh. Orang hidup kan banyak perlunya. Diam aja. Benar nggak? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, uang nggak perlu kali. Uangnya banyak. Orang Tomang kan, uangnya nggak kehitung. Kesehatan. Mungkin duit nggak perlu, tapi kesehatan. Apa kesehatannya? Kolesterol tinggi, asam urat, gula darah. Minta sama Allah, ya Allah berikan saya sehat. Jelas, ya saya kan guru cuma ngasih tahu doang. Terserah ente dah. Bener nggak? Ustadz nyuruh-nyuruh begitu. Badan-badan saya, urusan saya dong. Ini kalau mau ngomong begitu, kalau mau berpikir liberal, nggak mau pakai aturan, ya nggak beragama namanya. Kan agama ada aturannya, ada syariatnya, ada tuntunannya. Kalau ikutan agama pasti bagus. Terus katanya, au alal qiyam qabla subhi. Seandainya nggak sempat sholat malam, paling sedikit sholat qobliyah subuh. Paling telat nih, paling enggak nih. Yang keempat, Syekh Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu mengatakan, kalau Anda kepengen husnul khotimah, jangan tinggalkan qobliyah subuh. Kenapa? Karena kata Nabi, Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh itu lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Ibu bapak punya harta segede dunia nih. Dibandingkan qobliyah itu masih mahal qobliyah subuh. Kok bisa begitu? Iya. Dunia segini banyak luas milik bapak. Begitu kita meninggal nggak bisa nolong tuh dunia. Harta begitu banyak nggak bisa bela. Tapi kalau qobliyah subuh, insya Allah bisa bela kita. Tausiahnya buat orang minhajul, jangan tinggal qobliyah subuh. Jelas? Faraqatani fi jawfil lail, kata Imam Ghazali. Maka sholat 2 rakaat di tengah malam, di sepertiga malam tuh. Kanzun min kunuzil barri, merupakan suatu gudang katanya. Di antara gudang-gudang kebaikan. Bismillah. Rebut itu kebaikan. Fastakthir, oleh karena itu katanya, perbanyaklah min kunuzi liyaumi fakrika. Gudang-gudang kebaikan itu buat kamu untuk bekal hari kemudian. Pada waktu kita fakir, susah. Jadi kalau suka rajin sholat malam, satu saat susah, dimudahkan Allah. Ada aja. Falan tughni anka, maka tidak akan mencukupi kepadamu kunuzud dunia, harta dunia. Nggak bisa. Mobil bagus, mewah, rumah mewah, pangkat tinggi, duit nggak kehitung, emas 74 kilo. Nah, begitu sekarat, nggak bisa nolong. Kedengeran nggak? Nggak bisa nolong. Yang bisa nolong apa itu?
kalimatut tauhid la ilaha. Oh Bapak, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang Palembang yang belajar ilmu lama di Timur Tengah, itu nulis kitab Syiarus Salikin. Masa yang paling kritis dalam kehidupan manusia, kapan? Waktu sekarat. Sekarat kita sendirian. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu. Kita sendirian tuh. Datang dua syaitan. Wujudnya persis seperti bapak dan ibu kita. Persis. Bajunya, ngomongnya, pakaiannya persis. Kita sendirian. Kata si bapak, nah kalau kau anak yang soleh ikut bapak, nah jadi Yahudi. Gimana Yahudinya? Sendirian bapak. Istri mungkin lagi kemana tahu, anak kemana tahu. Kita bilang iya, habis semua amal kita. Pernah pergi haji, pernah sholat, pernah ibadah, enggak habis semua. Noleh ke kiri, setan yang berbentuk ibu kita bilang, kalau kau anak yang soleh, yang soleha, ikut ibu anak jadi Nasrani. Bilang apa? Sulit kita jawabnya. Dijawab iya, nggak cocok dengan hati kita. Ditolak, nggak enak sama orang tua dalam tanda petik. Pada saat seperti itu, yang bisa menyelamatkan kita cuma kalimatut tauhid. Ini mahal. Begitu digoda syaitan, kita dengan mudah, karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu, kita akan bilang, La ilaha illallah. Ngacir tuh setan. Ini orang nggak bisa ditipu nih. Lari dia. Nah ketika dia sudah lari, datang malaikat. Ngasih lihat, ini loh. Surga tempat kamu. Ya Allah. Ibu bapak ngelihat surga, kesimak. Karena belum pernah ngelihat seumur-umur ada surga begitu indah. Pada saat kita dalam keadaan terperangah, terpana, ya, terkesima ngelihat indahnya surga, malakul maut datang, cabut roh kita. Dan orang ketika itu nggak merasakan sakitnya mati, lembut dicabut. Dan dia bisa ngelihat rohnya lepas itu. Jadi jangan heran kalau ada orang meninggal matanya melek. Ada nggak? Melek. Dia ngelihat tuh rohnya lepas. Di surat Al-Waqiah di akhir dikatakan, kamu bisa melihat lepasnya roh itu. Kedengeran? Ini saya kan guru ngasih tahu aja. Terserah ibu-ibu dah. Terserah bapak-bapak. Tuh, ya. Ah, gue gak demen ngaji begini. Gue gak dengerin aja dah katanya. Gue ngobrol aja dah katanya. Ya terserah ente dah. Betul kagak? Saya kan ngasih tahu. Guru kan kalau ibu bapak udah ngerti, siap gitu loh. Kalau kejadian benar udah siap dia. Nah kalau gitu gimana supaya waktu roh kita menghadapi sakaratul maut itu supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyakin mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas? Ada orang bilang bid'ah lu. Habis sholat tahlilan. Orang boleh bilang bid'ah urusan dia. Tapi orang minajir bilang la ilaha illallah itu ada dalilnya. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas sekali. Ada hadisnya enggak? Ada. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilallah. Ucapan yang paling utama saya ucapkan, saya itu Rasulullah, dan Nabi sebelum saya, la ilaha illallah. Kalau ibu bapak sudah biasa mengucapkan ini, begitu setan mengganggu, loncer. Loncer apa loncer?
enteng aja tuh. La ilaha illallah. Itu sebabnya kalau sholat jangan langsung pulang. Habis sholat salam kanan salam kiri istighfar 3 kali baca. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli gitu. Ya. Bisa kan? Tuh. Sepele tapi mahal. Tuh. Sederhana tapi penting gitu. Jelas? Gitu katanya. Falan tughni anka kunuzud dunya idza mutta, maka tidak akan mencukupi kepada gudang hartamu yang banyak jika Anda mati katanya. Wa qul inna naumika, bacalah ketika mau tidur ini. Ketemu lagi deh minggu depan. Kadang-kadang yang udah habis bacanya. Yang udah habis tuh ibu tanya tuh Ustadz Hanan, udah kelar ya bacanya. Hanan yang ini apa ini? Itu Hanan. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita selesai. Intinya bahwa hidup itu harus beradab, berbudi pekerti. Ya, kalau orang beradab pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Pertama, adab kita menghadapi tidur sama dengan menghadapi kematian. Kami persilakan kalau ada pertanyaan. Ini dulu, kiri-kiri dulu. Cek 1, 2. Kiri baru kanan. Cukup 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau manusia itu meninggal kan melewati banyak tahap-tahap ya Pak sebelum sampai ke surga atau neraka. Jadi setelah meninggal itu kan ada alam kubur, ada alam kiamat ya Pak Ustadz, ada penentuan baik dan buruk. Berapa lama langkah-langkah yang akan kita sampai di akhirat nanti Pak Ustadz? Kayaknya udah lama Bang. Kedua pertanyaan saya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang kalau orang meninggal matanya melek itu bagus ya Pak. Tapi saya pernah dengar katanya kalau orang meninggal matanya melek atau orang yang sudah meninggal dalam kubur, terus jasadnya masih ada, itu berarti tidak diterima sama alam dunia. Benar nggak Pak? Ya. Untuk bisa melewati akhirat yang panjang, pilihannya jadikan dunia yang terbaik. Gitu. Kalau kita umurnya 60 tahun, jadikan 60 tahun itu sepenuhnya untuk Allah. Kalau ini ibu bisa lakukan, maka alam kubur, alam akhirat akan terasa lebih gampang, lebih nyaman. Itu yang disebut dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah. Jadi selamat atau tidaknya nanti di akhirat, di alam kubur tergantung pada prestasi kita waktu di dunia. Gitu. Kalau diceritain panjang Bu. Kiamat itu, akhirat itu masih panjang. Mula-mula yaumuz zalzalah, hari digoncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah digoncangkan, yaumul ba'ts, hari dibangkitkan. Orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan semua. Hidup lagi. Puluhan miliar. Sekarang 8 miliar. Mungkin bisa ratusan miliar. Sudah dibangkitkan, yaumul mahsyar, dikumpulkan. Sudah dikumpulkan, yaumul hisab wal mizan, dihitung dan ditimbang. Sudah di situ,
kita lewat siratal mustaqim, as-sirat. Sirat itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani bukan begini, naik. Naik dari sini ke atas 1000 tahun. Rata 1000 tahun. Turun 1000 tahun. Jadi siratal mustaqim itu 3000 tahun. Di ujungnya Al-Kautsar. Di ujungnya lagi baru surga. Di bawah siratal mustaqim neraka. Jadi sukses tidaknya kita nanti di akhirat sangat tergantung pada bagaimana prestasi kita di dunia. Kalau prestasinya amal solehnya banyak, amal salahnya sangat kecil bahkan tidak ada, insya Allah sukses. Itu gunanya ngaji-ngaji gini. Jadi kita nggak hambur dengan umur. Umur cuma segini-gininya, jangan dibuang-buang. Kedengeran? Senang-senang udah waktu masih muda kan? Senang-senang, makan-makan, jalan-jalan waktu masih muda udah. Sekarang udah CB. Kedengeran? Fokus Allah gitu. Jelas? Udah ohir. Ya, silakan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, sebelum kita tidur menjalankan wirid sudah membaca Al-Quran, mendoakan orang tua, bertasbih dan berdoa. Terus kalau kita udah semua kita lakukan, tapi kita belum tidur juga, apa yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. ibu sudah baca itu semua masih belum merem juga, ibu bisa baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 1 kali, 100. Gak bisa tidur juga, gitu. Biasanya sih, biasanya lazimnya, kalau sebelum tidur ibu sholat 2 rakaat, apalagi 4 rakaat. Pas geletak terus baca ini tidur, Bu. Umumnya tidur. Tuh, ya. Biasanya tidur, mudah dimudahkan Allah. Ya. Kedengeran? Jangan megang HP. Kedengeran? Tuh. Nah, kadang nggak bisa tidur, buka HP dulu, YouTube, TikTok. Ya. Bukan nggak boleh. Itu bisa merusak ya Bu. Perhatian kita jadi teralih gitu loh. Dunia lagi, dunia lagi. Kalau lihat TikTok, Instagram, Facebook, dunia. Padahal kita sudah siap menghadapi. Seandainya malam itu mesti meninggal, udah siap menghadapi Allah udah. Allah aja udah gitu. Jelas? Ya, terakhir kanan. Ya, ya, silakan. Cek 1 2. Yang mana? Yang mau nanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya mau bertanya, tadi hukumnya kalau habis sholat berjamaah jangan langsung berdiri atau pergi gitu ya, tapi berzikir dulu. Tapi sebagian orang langsung sholat sunat tanpa berzikir dulu itu gimana? Apa emang diperboleh langsung? Ya. Baik. Berzikir setelah sholat bukan bid'ah, tapi ada tuntunannya. Gitu. Ya, jadi misalnya setelah sholat salam kanan salam kiri istighfar 3 kali. Ada hadis yang ada. Hadis Sahih Muslim. Kana Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafrudah. Nabi katanya selalu istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Karena ada hadis itu, maka kalau kita salam kanan, salam kiri, istighfar 3 kali ngikut Nabi. Baca kalimat la ilaha illallah wahdahu, ada hadisnya. Baca Allahumma anta salam, ada hadisnya.
Baca tasbih 33 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali, tahlil 1 kali, juga ada hadisnya. Sahih semua. Jadi, tausiahnya, selama kita tidak punya kepentingan yang sangat mendesak, habis sholat, zikir. Udah selesai zikir, doa, baru ba'diyah. Nah, kalau ibu ngelihat orang habis sholat langsung ba'diyah atau sholat sunnah, mungkin dia ada perlu lagi. Mungkin dia ada keperluan lain yang mendesak, nggak bisa ditinggal, dia sholat lagi. Tapi kalau ikut urutannya yang bagus, salam kanan, salam kiri, zikir dulu, doa, baru ba'diyah. Gitu. Nggak lama kok. Ya. Zikir itu nggak lama tapi mahal. Gitu. Kata Rasulullah, siapa orang setelah sholat baca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali, ditutup dengan tahlil 1 kali. Allah hapuskan dosanya, walau kanat mithlu zabadil bahar. Meskipun dosanya sebanyak buih laut. Sayang dong. Ngapain buru-buru? Kalau nggak ada kesibukan lain, zikir dulu, doa dulu. Gitu Bu. Ya. Boleh jadi itu orang nggak ngerti. Dipikir sholat, zikir-zikir sunnah nggak penting, dia langsung ba'diyah. Ya terserah, tapi yang bagus ada adabnya Bu, adabnya. Habis sholat fardu, istighfar, zikir, doa. Selesai doa baru ba'diyah. Ada adabnya, ada sopan santunnya, ada tata keramanya. Gitu. Jelas ya? Cukup dulu ya. Jadi yang pertanyaan lain nanti ahad depan. Ahad depan materi kajian kita kitabnya Uqudul Jain. Ya, biasa yang pertanyaan-pertanyaan belum terjawab nanti sampaikan ahad depan. Dan kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahi'at sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Sallallahu ala Muhammad Allah alaihi wasallam amin. Sallallahu من آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين ربي فاجعل مجتمعنا آمين غايته حسن الختام آمين واعتنا ما قد سألنا آمين من عطاياك الجسم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه
وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه